suara kaleng jatuh bang dari garasi. Terus gue kira kucing atau tikus, tapi tiba-tiba ada suara cewek bang minta tolong, merintih kesakitan minta tolong. Suara tuh kayak tolong saya. Bangun jam 8 pagi, badan gue sakit semua. Itu benar-benar dia datang bang dari tangga nyeret suatu benda tajam ke arah gue. Si ceweknya itu selingkuh bang. Terus mungkin si cowoknya sakit hati, digilir bang ceweknya sama temen-temennya. Udah sakit hati banget, itu cowok nancepin pisau bang ke dada si cewek itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri sama gue Randy Mulya. Dan seperti biasanya gue udah datengin seorang narasumber yang punya pengalaman horor atau mistisnya. Dan kali ini di sebuah tempat dari kerabat terdekatnya. Nah kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita kali ini. Bang Fatan. Halo bang. Kabar baik ya bang? Baik. Bang Fatan, lo tinggal di daerah mana nih bang? Gue tinggal di Bintaro bang. Di Bintaro. Tepatnya sih Pondok Aren. Oh, di Pondok Aren. Iya. Dan kejadian yang lo alamin ini di tempatnya siapa bang? Om gua. Rumah om lo? Iya, rumah om gua. Oke, dan banyak hal apa horor mistis yang seperti apa yang sempat terjadi di sana bang? Mungkin kisi-kisinya buat temen-temen nih. Ya dia menampakkan wujudnya yang benar-benar 100%. Sampai yang gue digangguin lagi tidur, lagi mandi, gue segala aktivitas gue selalu digangguin. Dan kalau yang gue dapat juga dari lo sebelumnya nih, ini emang ada sebuah tragedi yang terjadi di sini ya? Ya betul, memang ini ada sebuah tragedi yang terjadi di rumah itu sebelumnya bang. Dan ini tragedi yang cukup besar juga? Cukup besar, cukup mengenaskan juga. Dan si sosok ini ada hubungannya dengan tragedi itu? Ada. Oke. Memang sosok itu yang mengganggu bang. Oke. Nih, gue menarik banget nih sama cerita yang mau lo ceritain nih. Dan teman-teman tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Dan nanti sepanjang video juga ada ini bang, ada atok-atok yang digambarin dari timnya Narasi Misteri tentang sosok apa aja yang dilihat dan dialami sama narasumber kita di tempat itu, gitu. Dan teman-teman yang punya pengalaman pribadi juga bisa ceritain di Narasi Misteri. Jangan lupa yang punya cerita DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Ya udah kita langsung dengerin pengalaman dari Bang Fatan kali ini. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Bang Fatan, gimana kejadian yang lo alamin di rumah ini bang? Awalnya gini bang, om gua nelpon gua bang, pagi-pagi, itu sekitaran jam 7 pagi. Dia call gue bilang gini, kan di rumah nggak gitu. Gue bilang dong, di rumah bang. Kenapa? Gitu kan. Ke rumah om yuk, tolong temenin gitu. Soalnya dia sendirian katanya. Gue bilang dong, kenapa emangnya kok bisa sendirian gitu? Emang tante kemana gitu? Si tante sama anaknya tuh lagi ke rumah mertuanya dia bang, ke rumah ibu. Ibu itu sakit katanya. Yaudah dong, karena gue nggak enak, akhirnya yaudah deh, gue kesana bang. Terus gue bilang, yaudah nanti Fatan kesana jam 9-an ya, 9 pagi. Prepare dulu nih, mandi gitu-gitu. Setelah gue prepare, gue packing baju. Nah, gue tuh bawa tas ransel sama handbag bang. Nah, handbag gue itu isinya cuma elektronik doang, kayak casan, earphone, powerbank. Nah, ransel tuh tas kan, tasnya isinya ada baju gitu-gitu. Nah, gue dianterin nih bang sama bokap gue naik mobil. Rumah gue kan dari Pondok Aren nih ya, ke arah Ciputat nih, deket Burger Blenger bang.
Itu rumah om gue tuh dekat Burger Blenger nih. Gue udah OTW sama bokap gue berdua, nyampe nih gue di rumah om gue. Gue salam dong, assalamualaikum. Nah, ada yang nyaut, waalaikumsalam Den gitu. Itu suara Bibi bang. Bibi itu ART-nya om gue. Oke. Bu, masuk aja Den katanya gitu. Gue bukalah pagernya. Kan namanya orang buka pagar kan ngeliat gini ya. Terus kalau nutup pagar kan nggak kita nggak madep ke rumahnya kan. Ngebelakangin rumah. Iya, ngebelakangin rumah. Gue lagi nutup pagar, otomatis ngebelakangin rumah. Pas gue noleh lagi bang ke arah rumah itu, di lantai 2 tuh emang dia rumahnya lantai 2, itu ada kaca bang, gede. Lantai 2-nya. Itu ada sosok perempuan bang. Rambutnya panjang, hitam. Rambutnya tuh kayak rambut yang nggak keurus bang. Tapi gue nggak lihat mukanya. Gue cuma lihat bahunya doang karena dia madepnya segini dan gue posisinya dari sini bang. Oke. Gue nggak mau ambil pusing karena gue masuk aja nih. Gue saling bang sama ART-nya. Gue tanya lagi ngapain Bi gitu. Jadi dia nih lagi urusin kebun sama apa namanya rumput-rumput liar nih katanya, mau motong-motongin gitu. Terus gue bilang ini, emang si AA kemana gitu? Si AA itu supir sekaligus tukang kebun bang. Si AA ke servis mobil gitu. Habis itu masuk bang, gue ke dalam. Ketemu sama om gue salim, gue bilang ini, Om nih, Patan tidurnya di mana? Kamar yang mana? Atas kah gitu? Nggak usah, atas dikosongin aja. Patan pakai yang sebelahnya Bibi gitu. Nah, BTW itu di lantai 1 itu ada 3 kamar bang. Pas baru masuk ruang tamu, dan ruang tamu itu ruang keluarga. Belakang ruang keluarga itu kamarnya om gua. Nah di sekat tembok itu kamar gua yang gua tempatin, sama sebelahnya kamar ART-nya. Kamar ART ini pintunya itu view-nya ke tangga bang. Kalau view gue itu ke dapur sama ke kamar mandi. Ya udah, gue naruh tas ransel itu di samping ranjang bang. Dan handbag gue itu gue taruh di meja belajar. Nah itu gue cas HP bang, emang HP gue low. Gue keluar, om gue kan lagi nonton Netflix bang. Gue nonton nih, nonton nggak berasa. Salah satu siang gue udah lapar nih kan. Gue bilang sama om gue, nyetus gini, Om lapar dah gitu kan. Kata dia, ini sana minta sama Bibi masak tuh hari ini gitu. Gue ke dapur bang. Terus pas gue panggil Bibi gitu kan, dia ngeliat gue kayak orang kaget bang. Aden kapan dateng katanya. Nah padahal kan gue tadi salim bang di depan. Terus gue nanya, sempat ada interaksi ngobrol gue kan. Gue bingung dong kayak, wah yang gue di depan siapa gitu kan. Nah terus gue ngomong bang, bukannya Bibi ketemu sama saya ya di depan tadi. Di depan mana Den? Tadi nyuci sama masak. Terus gue mikir kan, aduh yang gue liat apa ini ya. Terus akhirnya gue nggak mau mikirin bang, gue nanya sepik basa-basi, masak apa Bi gitu. Nih numisin sayur aja sama bikin udang tepung gitu kan. Oh ya udah. Terus Bi kalau ntar makanannya udah siap, taruh di meja ya gitu. Oh lapar ya Den katanya. Iya nih lapar gitu. Oh ya udah. Gue balik lagi tuh bang ke meja keluarga gue nih sama om gue. Gue ajakin dia main PS karena gue untuk ngilangin itu ya stresnya. Gue parno, gue nggak main PS. Abis itu setelah setengah jam, Bibi gue bilang, Den makannya udah jadi gitu. Nih Pak juga udah jadi sayurnya gitu. Terus om gue bilang, Om ayo makan, gue ajakin gitu kan. Ntar dulu, om masih kenyang gitu, kata donanya. Nah di meja makan itu 6 seat bang. Jadi 2 di sini, 2 di depan gue, satu kanan kiri gue. Gue makan itu yang seatnya 2. Tapi yang madep tembok ada lukisan, jadi ngebelakangin kamar om gue. Nah, gue lagi enak-enak makan sambil nonton YouTube. Di pelipis mata gue nih, ujung mata gue yang kiri, gue nangkap objek bang. Ada yang kayak nongol gini, kepalanya. Itu sosoknya cewek, rambutnya panjang.
Tapi mukanya nggak kelihatan bang, karena kehalangan sama rambutnya, saking panjangnya. Gue mikir gini, itu bibi kali ya, gitu kan? Itu bibi kali ya. Gue sontak, gue ngomong gini, bibi di mana gitu? Kenapa Den? Bibi lagi jemur di atas. Gue kaget dong, loh itu siapa gitu? Beneran bibi di atas? Iya tadi bibi di atas, habis masak. Gue parno banget itu. Gue bener-bener parno, separno-parnonya gue parno. Gue makan buru-buru, yang tadinya gue enjoy, yang tadinya gue lapar bang, jadi kagak mood gue. Terus om gue nyeletuk nih, emang itu makan tinggal dikit kan. Om gue nyeletuk, kalau udah selesai makan, dicuci ya Tan, di dapur. Gue mah yain aja bang, ya om gitu. Gue beraniin diri buat ke dapur. Gue lagi nyuci bang. Nah itu BTW tuh, dapur tuh tembus bang ke garasi mobil. Di bawah. Lewat tangga kan. Itu kan pintu ngablak ya bang di dapur. Gue tuh ada yang berasa ngeliatin bang, dari arah tangga. Nah lu tau kan kalau yang diliatin gitu rasanya gimana? Berasa ya? Iya berasa, dan gue tuh bener-bener kayak diliatin terus dipelototin. Kayak dipelototin. Gue berani nengok bang. Gue berani nengok ke kiri, itu nggak ada apapun. Nggak ada siapapun. Nggak ada, sama sekali nggak ada siapapun. Kosong gitu. Akhirnya pas gue udah mau keluar nyuci, ada suara kaleng jatuh bang dari garasi. Ceng, jatuh kan tuh bang. Terus gue kira kucing atau tikus. Tapi tiba-tiba ada suara cewek bang minta tolong. Merintih kesakitan minta tolong. Suara tuh kayak, tolong saya. Suara cewek halus banget, pelan. Kayak orang udah yang kehabisan tenaga gitu bang. Akhirnya gue buru-buru, gue gak mikir panjang, gue taruh. Gue balik lagi tuh bang ke ruang tengah. Sama om gue udah panik kan. Terus om gue tuh ngeliat gue kayak orang habis kenapa gitu kan, karena panik gitu. Tanya gue, kenapa lu Tan? Kagak apa-apa om. Gue bohongnya, gue ngeliat tikus, kaki gue mau digigit tikus. Gue gitu, lu sama tikus takut, kayak badan gede gitu kan. Ya namanya tikus, yang kaget. Akhirnya gue ngambil HP nih bang, yang tadi gue cas. Gue cabut HP gue. Itu kan kamarnya ART gue tuh sebelahan nama kamar gue ya. Jadi tuh dari kamar ART tuh ada yang jalan ke kamar gue bang, lewatin depan kamar gue. Dan itu pintunya gue ablakin kan. Gue ngeliat sekilas, cepet bang, cepet. Gue nggak tahu soalnya ke hitam, dia ngelewat. Mungkin gue pikir, nih kan lewatin om gue nih, pasti om gue ngeliat kali ya. Gue buru-buru, gue tepok om gue, om, emang tadi yang lewat? Ya, halu nih bocah. Tadi kayak orang panik, ada yang lihat lewat. Gue dari tadi di sini Tan, scroll TikTok, nggak ada apa-apa katanya. Nggak ada apa-apa, nggak ada yang lewat. Bibi, gue gitu, kagak ada, bibi di atas gitu kan. Terus kata dia gitu. Akhirnya, yaudah bang, gue nggak mau mikirin kan. Gue mikir panjang, gue ngobrol-ngobrol tuh bang sama dia, tukar pikiran gue sama dia. Nggak berasa, waktu itu mau maghrib bang, 5:30. Gue bilang sama om gue gini, om, mau nggak nanti malam ke mall yuk makan, atau ke pinggir jalan nggak apa-apa cari makan gitu. Oke, lu mandi dulu gitu, mandi dulu sana, atau gue gitu bang. Ya udah, akhirnya gue mandi, gue masuk ke kamar gue. Nah, gue tuh selalu kalau keluar kamar pasti selalu gue tutup bang pintunya. Dan pintu kamar gue kalau ada masuk tuh bunyi, crack gitu, pasti dia bunyi. Handbag gue tuh di atas meja belajar kan. Ransel gue di bawah, di samping tempat tidur. Dan gue belum megang ransel sama sekali bang. Itu handuk gue udah di atas tempat tidur bang. Otomatis ada yang buka ransel gue dong. Gue mikir gini, siapa yang buka? Kalaupun ada yang masuk ke kamar gue, pintunya bunyi. Dan gue dari tadi tuh di ruang keluarga itu, depan kamar juga ya? Iya, dan deket itu. Pas kan bunyi gitu. Gue mikir, siapa ya? Gue nggak mau gimana. Gue mandi bang. Gue ambil mandi. Gue mandi tuh yang deket dapur itu. Gue mandi, gue bikin enak mandi santai. Tiba-tiba lampu dimatiin bang, lampu kamar mandinya. Nah, gue teriak dong,
om jangan usil gitu, karena emang dia bocahnya usil bang. Om gue tuh usil banget, karena emang gue udah deket banget sama dia. Jangan usil gitu kan. Terus gak ada nyautan, dua kali gue bilang gitu, jangan usil mat, nyalain nih, abis lagi sampoan nih, perih gitu kan. Tiba-tiba om gue lagi ngambil air di dapur, denger gue ngomong kayak gitu, dia langsung nyautin, gue aja baru dateng, kapan gue matiin, katanya gitu. Gue bilang, wah, gue semakin takut tuh bang gue di situ. Yaudah om tolong nyalain, gue bilang gitu, nyalain sama dia. Gue mandi, gue keluar bang di kamar mandi. Terus kan gue udah selesai mandi tuh bang. Gue selesai mandi, gue buru-buru ke kamar. Di kamar, gue sholat maghrib, jamaah sama dia, sama om gue tuh. Gue pergilah ke salah satu mall di Bintaro. Sama supirnya dia, tuh mobil udah datang bang, pas banget gue mau pergi mobil datang tuh dari bengkel. Ya udah, om gue langsung bilang, anterin saya ke salah satu mall gitu kan. Oh makan, oh baik pak. Itu posisinya kan supir depan kosong, gue di tengah bang berdua. Dan mobil itu 6 seat kan, ada 3. Habis itu gue isi bensin dulu bang, nyempetin om gue tuh, isi bensin dulu kan, iya nggak apa-apa. Isi bensin, supirnya turun, om gue turun mau bayar kan. Dan itu gue ngeliat bang, di belakang gue, di seat paling belakang itu ada cewek bang. Kan gue ngeliat dari kaca spion yang tengah tuh bang, gue ngeliat siapa, pas gue lagi, itu bener-bener cewek bang. Dia begini. Dan itu persis banget sama yang nongol tadi pas gue lagi makan. Persis banget. Bener-bener persis bang. Gue sontak langsung keluar, gue panik, sampai om gue bilang, kenapa? Lah gue bener-bener itu takut banget, gue panik. Kenapa? Ada apa ini? Om gue gitu. Nggak ada om. Cuma ini doang, kaget tadi ada jumpscare lagi nonton TikTok gitu. Masa begini, masa jumpscare, masa kayak takut banget gitu. Iya nggak tahu nih. Udah masuk gitu. Mungkin lapar kali kata gue gitu kan. Ini di saat masuk dari mobil, yang di belakang ini masih kelihatankah atau udah? Nggak ada bang. Nggak ada dan gue nggak berani noleh lagi. Gue ngeliatnya tipis-tipis aja dari kaca tuh, nggak ada. Akhirnya udah sampai mall itu gue makan. Itu memang gue keluar sama dia sampai malam bang. Itu gue balik dari mall itu sekitar jam 10-an, 10 malam. Gue keluar, pas banget setelah pom bensin yang tadi gue isi bensin, bang, 500 meter tuh, gue kecelakaan bang. Mobil gue nabrak sesuatu, kata si AA itu. Om gue kaget dong, rem mendadak. Terus dia ditabrak dari belakang sama mobil lain. Om gue bilang, lihat apa sih ini jangan mendadak no. Ada yang nyebrang pak, cewek gitu. Jangan ngaco, kamu kan gak ada siapa-siapa gitu. Bener pak saya ngeliat gitu, ngotot-ngototan malah situ. Bener pak saya ngeliat gitu. Bener ngahin bang, udah, coba keluar nih, ngobrol sama orang yang nabraknya. Om gua ngobrol, nah si supirnya ini nyariin bang, yang ditabrak tuh tadi apa gitu. Dia penasaran gitu kan. Penasaran nggak ada. Terus gua juga lihat di sebelahnya juga nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa, sepi. Udah gitu, gua ke belakang mobil bang, lihat yang penyoknya. Wah lumayan parah bang, lumayan parah. Tapi udah selesai nih dia ngobrol-ngobrol sama om gue mau masuk lagi. Kan itu ada pohon bang, seberang jalan. Gue ngeliat ada cewek itu bang, pakai dress putih penuh kayak darah gitu. Dia melotot ke gue dari atas pohon itu. Gue sontak, gue langsung nggak berani ya namanya buat noleh kemana-mana. Gue di mobil scroll. Saking takutnya gue sampai keringet dingin gue bang di mobil. Itu padahal dingin banget AC-nya, tapi gue keringetan. Gue sampai rumah tuh sekitaran 11:30 malam. Nah kejadian itu. Udah sampai situ, om gue tuh masih berdebat sama supirnya. Kenapa ini masih dimarahin lah dia? Wajar. Karena mobil juga bonyok belakangnya. Iya, bonyoknya parah bang masalahnya. Nah, mobil udah masuk garasi, kan yang gue bilang bang, kalau gue naik dari garasi itu tembusnya dapur. Nah, gue nggak berani bang. Terus gue maksa om gue, udah ayo naik dulu, ngobrol di ruang tamu aja atau di mana gitu. Jangan di sini. Om gue kekeh, maunya di situ. Ya mungkin gue paham ya, mungkin dia kesel gitu kan. Akhirnya gue berani diri bang, buat naik nih dari dapur. Gue bener aja bang, baru gue ngelangkahin sampai dapur.
itu ada yang kayak turun tangga bang, deng, langkah kaki. Gue nggak jadi bang, nggak jadi, gue turun lagi gue narik sama om gue, udah ayo om. Terus om gue bilang, udah masuk tuan, Fatan masuk duluan, om mau nelpon orang bengkel gitu. Udah kamu masuk, kata om gue gitu bang, ke yang A itu. Gue tarik, ayo masuk A. Gue masuk lewat yang depan. Nah di depan itu ada Bibi bang. Emang lagi nonton TV dia. Itu, udah pulang, udah. Gue bilang sama A gini, sering digangguin gak sih gitu. Enggak gitu. Dia ngomong gitu bang, enggak. Akhirnya gue untuk istirahat tuh bang. Gue cuci muka, gue istirahat lah kan. Gue udah capek, udah hectic banget tuh malam tuh. Gue istirahat, gue baru istirahat bang. Itu sekitaran gue baru merem. Jam 1 kurang, kamar gue digedor-gedor bang. Gedornya tuh bukan yang mau masuk pelan-pelan gitu. Dar kayak orang yang kesel gitu. Digedor-gedor gue, dibuka paksa bang. Dar. Wah, di situ gue langsung, namanya yang capek, dari capek langsung gak jadi capek gue. Hilang capek gue, kayak ngantuk gue juga hilang. Gue situ parno karena di situ benar-benar cuma skat doang dan gue bingung harus kemana. Akhirnya gue chat om gue nih, take 1 bang. Kan dia tidur kali ya. Gue nggak punya nomor AA, gue nggak punya nomor Bibi. Semua teman-teman gue chatin itu benar tidur bang, karena udah malam. Itu bener bang, itu lama bang, 5 menit itu ada tuh, dia gedor-gedorin tuh. Gagangnya iya dipaksa buka, goyang-goyang gitu. Dipaksa buka. Gue udah ketakutan banget bang, gue udah bener-bener gue baca-baca aja. Dan itu nggak mungkin orang rumah yang lain kayak AA dan Bibi ya yang melakukan itu nggak mungkin ya? Nggak mungkin bang, karena dia pasti kalau manggil gue ketoknya pelan, sebut nama. Ini nggak langsung gedor gitu. Bukan kebiasaan di rumah itulah ya? Bukan. Akhirnya setelah itu dia hilang, setelah 5 menitan gue nenangin diri gue bisa tuh akhirnya. Nah, ada lagi bang. Itu gue tidur jam 1, bener-bener gue gak bisa tidur sama sekali bang. 1:30 lewat dikit, gue diganggu lagi bang. Tiba-tiba rumah mati lampu. Bener-bener mati lampu, gue nyalain flash. Gue mau buka pintu. Ada yang gedor lagi bang, pintu kamar gue. Sontak gue gak jadi buka pintu dong, kaget gue. Untungnya itu si AA ngasih tahu, bangun, ini apa, mati lampu gitu, pemadaman gitu katanya. Gue keluar nih, gue di teras tuh bang, pas rumah nungguin. Sekitar nggak lama sih, sekitar 20-25 menit tuh mati lampu, nyala lagi. Nah gue bilang, akhirnya nyala gitu. Iya akhirnya nyala. Nah di depan rumah om gue tuh ada pohon bang, entah pohon jambu entah pohon mangga ya. Itu ada cewek itu lagi bang. Dan itu bukan gue doang yang ngeliat, itu AA juga ngeliat. AA juga ngeliat? Iya ngeliat. Dan gue sama AA sontak langsung lari bang ke dalam, gue kunci, gue langsung masuk ke kamar. Karena itu benar-benar nyata itu, gue ngeliat sendiri itu. Sama AA berdua itu masalahnya. Gue sempat lihat-lihatnya gini, lihat, gue tanpa sepatah kata lagi, gue langsung kabur bang. Gue benar-benar kabur, gue benar-benar takut. Karena itu benar-benar itu terus bang, sosok itu terus yang meneror gue gitu. Udah, gue akhirnya paksa buat tidur karena gue udah capek banget. Jam 2 lewat tuh, gue tidur jam 3 bang. Jam 3 gue lagi tidur enak, kaki gue ditarik bang. Jatuh gue dari tempat tidur itu. Sampai jatuh? Jatuh bang. Tuh waktu itu kepala gue benjol karena benar-benar jatuh ke ubin. Dan gue benar-benar itu ngerasain nggak bisa tidur sama sekali akhirnya. Tapi gue kaget, gue takut, itu nggak ada siapa-siapa yang denger gitu. Gue sempat buka pintu bang, siapa nih gitu, yang usil gitu, nggak ada. Akhirnya udah. Tapi kan pas lo ditarik itu kan lo langsung melek dan nggak ada orang. Iya nggak ada orang, sama sekali nggak ada orang. Dan kaki gue tuh baru banget jatuh bang nih, dek gitu ke tanah. Kayak baru ada yang megang, jatuh tanah. Gue langsung gini-gini kepala gue. Akhirnya udah tuh. Baru gue duduk nih, gue belum tiduran bang, baru gue duduk. Ada langkah kaki lagi bang, di tangga turun. Dek. Terus gue mikir, kalau Bibi nggak mungkin, udah malam ngapain dia ke atas gitu. Bener-bener bang, itu bener-bener. Tapi masalahnya dia tuh bener-bener turun sambil yang nginin ke tangga, pakai benda apa nggak tahu. Di tangganya bunyi trek gitu. Tiang-tiang tangga. Iya, tiang-tiang tangga trek.
Gue bener-bener gak bisa tidur. Gue langsung gue kunci lagi bang pintunya. Gue bisa tidur, gue setel selawatan, gue setel apa biar gue tenang gitu. Gak bisa tidur. Akhirnya setelah itu gak lama sih, cuma sekitaran 5 menit lah. Terus akhirnya gue gue bener-bener coba bang untuk tidur lagi ya. Itu udah 3:30, itu udah hampir subuh. Ditarik lagi gue bang. Kali ini dia nongolin mukanya langsung depan muka gue. Dia narik, dia sambil begini melotot ke gue dengan penuh luka, darah semua. Dan di sini di dadanya itu kayak ada yang bekas nancep bang. Nggak tahu apa. Darahnya bener-bener banyak banget. Mukanya nggak karuan bang, serem banget. Gue di situ udah, gue udah mungkin capek juga. Gue udah nggak tahu, gue jerit bang. Itu gue ngerasa setengah sadar. Itu bibi gue datang karena mungkin saking gue kenceng jeritnya, bibi gue datang. Yang ART itu datang. Gedor-gedor, sampai didobrak bang sama AA itu pintu gue. Didobrak dengan keadaan katanya gue kesurupan. Oh, orang melihatnya lo kesurupan? Iya. Dan itu benar-benar gelap, gue nggak lihat apa-apa. Itu benar-benar gue katanya ngamuk sampai gue lempar-lempar barang. Akhirnya om gue juga bangun, dibawa gue ke ruang tengah bang. Dibawa tuh gue ke ruang tengah. Bangun-bangun, azan subuh bang. Mungkin tuh azan subuh itu yang bikin gue sadar ya. Kalau nggak ada azan subuh gue nggak tahu dah. Tuh azan subuh gue sadar. Gue dibilang sama om gue gini, lu ngeliat apa sih gitu. Akhirnya gue baru bang berani jujur. Gini om, gue ceritain semua. Ada sosok cewek yang selalu neror gue dari awal gue datang. Dari gue buka gerbang, gue ngomong. Dari gue buka gerbang, iya. Bahkan dia sempet menyerupai bibi, gue ngomong gitu. Beneran, seriusan om. Om gue kan percaya nggak percaya, dan om gue itu tipikal orang yang sebenarnya penakut bang. Tapi soal diberani sama dia. Dulu gue tau banget rawat dia tuh takut gitu. Bener Tan, jangan ngayal, beneran gitu. Tanya, ngeliat pas tadi mati lampu. Iya pak, saya ngeliat di pohon itu. Akhirnya udah lu tidur di depan aja sama om. Akhirnya gue tidur bang di ruang keluarga itu. Bangun jam 8 pagi, badan gue sakit semua. Itu bener-bener dia datang bang, dari tangga nyeret suatu benda tajam ke arah gue. Dan gue katanya kesurupan lagi di situ bang. 2 kali gue kesurupan. Akhirnya ada salah satu ustadz yang di situ nyembuhin gue. Gue udah nggak bisa berkata-kata, muka gue udah capek, udah pucet, udah kayak orang sakit bang gue. Wah udah bener-bener parah deh. Om gue tuh sampai ketakutan gitu, bahkan orang rumah itu juga sampai ketakutan gitu. Itu bener-bener serem banget dan hektik banget. Kesurupan kedua ini kejadiannya sama kayak lu melihat sosok itu dulu, abis itu baru lo black out, nggak tahu apa-apa. Iya, tapi yang kedua ini dia nodongin pisau ke gue gini. Dan gue benar-benar tiba-tiba gue pingsan, nggak tahu apa-apa, gelap. Tapi orang-orang melihat lo itu kesurupan yang kesurupan. jerit-jerit gitu juga. Iya, dan benda tajamnya itu nyata bang. Ada, dipegang sama ustadznya. Oh iya? Iya, nyata bang, dipegang sama ustadznya. Itu emang pisau yang biasa buat motong daging di dapur. Itu dipegang pisaunya. Tapi pas ditanya sama ustadznya, ada nggak pisau ini? Iya, memang itu pisau daging, tapi nggak ada yang tipe itu. Dan dikeluarin semua pisaunya nggak ada gitu loh. Om gue tuh beli pisau yang satu set gitu bang. Dan itu sama semua kan digagang. Dan itu beda sendiri. Tapi barangnya ada? Ada, barangnya ada. Bukan dari rumah ini berarti barangnya? Bukan, yang emang si wanita itu bawa. Abis itu gue mandi bang. Gue mandi, suruh mandi tuh gue. Udah mandi. Tuh om gue bener-bener kayak orang stres bang. Orang stres karena bang rumahnya digituin. Om gue tuh mikir awalnya diguna-guna bang. Rumahnya diguna-guna. Wah gue udah bener-bener sakit, badan gue gak bisa tidur semalaman. Gue bener-bener capek. Tapi gak berhenti sampai di situ bang. Gak berhenti. Gue lagi mandi, digedor-gedor lagi gue bang. Itu posisi siang bang. Itu jam 9-an. 9-an. Karena gue yang kedua ini katanya gak lama. 9 pagi? Iya. Karena langsung dipanggilin ustadznya. Gue gedor-gedor.
Tapi yang ini pelan. Kayak ngetok bang. Tek, tek, tek gitu. Siapa? Gitu. Gue pun nyaut gitu. Sayanya tuh persis banget kayak yang gue denger di garasi bang. Yang gue lagi cuci piring. Gue langsung panik, gue langsung teriak, Om gitu. Om gue datang. Kenapa? Gue nggak mau nginep lagi di sini. Gue kayak gitu. Gue nggak mau nginep di sini lagi. Nggak mau gue. Lu ini nginep rumah gue. Gue ngomong gitu bang, om gue. Karena gue udah saking takutnya gitu. Nggak mau, gue nggak bisa tidur, nggak tenang gue. Gitu kan. Wah itu kalau karena ini benjol ya bang, itu ada luka fisiknya juga masalahnya di gue. Wah, itu mental gue udah kayak bener-bener diganggu abis bang, diganggu abis. Akhirnya gue mutusin jam 11 siang gue pulang. Hari kedua? Iya, hari kedua gue pulang. Karena gue udah gak kuat lagi untuk tidur di situ lagi, gue gak kuat. Karena gangguannya tuh bener-bener cuma tidak 30 menit, sejam gitu-gitu doang. Jadi kayak terus gitu. Akhirnya gue diantarin sama si AA itu. Terus gue bilang ini, sebenarnya apa sih gitu. Karena gue masih penasaran bang. Akhirnya AA cerita, oke, gue cerita. Tapi lu jangan bilang sama siapa atau enggak, lu cukup keep aja ini ceritanya. Tapi gue udah izin bang, ya, sama si AA itu. Cerita ke sini. Untuk diceritain di sini. Jadi gini, dulu tuh dia sapam kompleks itu. Udah lama dia sapam kompleks itu. Sebelum jadi supirnya si Om? Iya betul, sebelum jadi supirnya si Om. Karena itu relasi dari temennya Om juga dikenalin gitu. Katanya dulu ada satu pasangan suami istri, tapi nikah muda bang. Nikah muda, dan itu terjadi pembunuhan. Dan konon katanya si ceweknya itu selingkuh bang. Namanya masih muda ya, dia selingkuh. Terus mungkin si cowoknya sakit hati, digilir bang ceweknya sama temen-temennya. Digilir, udah sakit hati banget, itu cowok nancepin pisau bang ke dada si cewek itu. Dan habis itu, nggak sampai di situ katanya, dia benar-benar digulingin bang, dari atas dari tangga tuh digulingin. Wah, diseret-seret bang, mayatnya itu. Disiksa habis ya? Disiksa habis itu. Dan sekarang orang-orang udah ketangkap bang. Udah ketangkap dia, dihukum mati, vonis. Karena kan keluarganya menuntut yang cewek itu. Dan itu mayat itu ditemuin itu katanya 6 hari setelah kejadian. Jenazah perempuan ini? Iya, dan itu di kamar yang gue tempatin bang. Iya. Ditaruhnya di situ. Karena dulu tuh katanya gudang. Yang kamar gue tempatin itu katanya dulu gudang, sebelum direnov tuh gudang. Dan taruh di situ bang, ditumpuk-tumpukan. Pantesan aja, gue digangguin. Iya. Kenapa lu gak cerita ke gue? Gue gak mau lu takut, kata A gitu bang. Tapi kalau udah jadi kayak gini, kenapa lu gak cerita? Ya akhirnya gue mau cerita ini, kata dia gitu. Tapi setelah sehari gue dari rumah om gue sakit bang. Dan gue masih dihantui sama sosok itu. Itu selama 3 hari gue masih dihantui sama sosok itu bang. Entah gue ngelihat doang, tapi ini gak nyerang ya, kayak tadi. Dia cuma nampakin aja. Tapi pernah sekali gue lagi makan, dia jatuhin gelas gue. Dan dia ketawa di pojokan rumah gue. Berarti ini gelas bergerak sendiri nih? Iya, kayak gini, jatuh, gue lagi makan. Itu jatuh dan dia ketawa. Ini di rumah lo ya? Iya, di rumah gue, udah di rumah gue ini. Dan dia ketawa di pojokan rumah gue. Mungkin yang gue bisa ambil, dia mungkin punya dendam kali ya bang. Tapi kalau kejadian si perempuan ini, disiksanya itu, ini berapa tahun sebelum om lo tinggal di situ? Latarnya ya? Latarnya. Apakah supir om lo tahu juga? Karena itu saat dia berjaga di sana ya? Iya. Itu kan direnova baru 2 tahun bang, rumah itu. Tapi nggak ada yang nempatin. Jadi itu sekitaran kalau sebelum mereka masuk itu 10 tahun bang. 10 tahun yang lalu sebelumnya? Iya. Oke. Dan om lo itu baru masuk di situ berapa lama saat rumah ini? Om gua itu beli rumah itu dari 2019. 2019 pas Covid. Pas awal Covid dia beli rumah 2020 situ. Awal dong lah ya? Iya, dia pas Covid dia beli rumah di situ. Habis itu dia pindah di tahun 2021 awal. Dan memang gua nginep itu tahun 2020 bang.
Awal-awal nempatin rumah itu. Iya, dan konon katanya yang gue dapat juga dari cerita orang-orang yang lewat itu atau entah tukang sayur atau apapun itu memang sering menampakkan dirinya Bang, di pohon itu. Cuman Om ini saat pembeli itu nggak pernah dapet cerita ini ya. Iya, Soalnya kalau dapet pasti kan nggak jadi beli Bang. Dia nutupin. Dan saat perempuan ini dihabisin nyawanya tadi, ini ditemukannya kan setelah 6 hari ya. Iya. 6 hari ini ditemukannya oleh warga kah? Atau emang suaminya masih tinggal di sana kah? Atau gimana? Suaminya tuh pas habis pembunuhan itu, dia udah pergi. Nah, yang nemuin itu yang mau pembersih rumah. Jadi kan setiap di komplek itu, setiap itu ada uang sampah Bang. Nah, ini mungkin karena udah lama nggak bayar-bayar, dia maksain masuk, kecium bau busuk Bang. Oh, masuk ke area pagar lah ya. Kecium bau busuk. Akhirnya dilapor ke RT RW, digerebek lah rumahnya. Ternyata nemuin sosok itu. Dan itu pakai dress putih Bang. Pakai dress putih. Iya, dan itu katanya dress yang gue lihat. Berarti dressnya itu, bajunya itu jadi merah itu karena sisa-sisa darah dari tusukan itu. Itu bener-bener hectic Bang, bener-bener serem banget itu gua. Dan si A ini tahu kejadian itu dan tetap mau kerja di rumah ini ya? Iya, karena mungkin dia berpikir kalau sudah direnov nggak ada apa-apa. Ternyatanya masih. Yang namanya niatnya kerja soalnya dia ya. Betul. Si Om sampai saat ini udah tahukah kejadian ini juga? Dan ini Om nggak tahu. Oh, cuman si A nggak ngomongin sama si Om karena pemilik rumah takut gimana-gimana. Iya, betul. Kira 2021 dia pindah karena katanya anaknya sering sakit. Keluar dari rumah ini juga akhirnya? Iya, akhirnya keluar semua. Karena anaknya sering sakit. Dan anaknya tuh sering ketawa-tawa sendiri Bang. Jadi dulu tuh masih punya anak kecil kan. Dia sering ketawa-tawa. Jadi takut anak-anak kenapa, akhirnya dia mutusin jual rumah itu. Kata dia nggak apa-apa, nggak ada yang beli, penting gue keluar dari rumah itu. Dan dengan dasar kejadian gue juga. Akhirnya berarti Om tahu kejadian-kejadian yang ada di sana selain sakit anaknya atau masih nggak tahu terakhirnya? Dia tahunya ada pembunuhan, tapi dia nggak tahu proses pembunuhannya gimana. Sekejam itu soalnya. Iya. Setega itu juga. Tuh tega, iya tega banget itu Bang. Itu mah tega banget. Dan si tersangkanya ini akhirnya ditangkap sama polisi dan dihukum sesuai aturannya. Dan itu ada 5 orang. Semuanya? Ya, termasuk suaminya. Karena katanya dia ditikamnya itu bukan cuma di bagian dada, tapi di leher juga. Banyak ya? Banyak, nggak cuma 1 titik Bang. Jadi disiksa dulu, terus digilir tadi itu dipermainkan lah nih sama 5 tersangka ini. Betul. Sampai akhirnya dianiaya sampai meregang nyawa ya. Iya betul. Dan sempat digulingin juga ke bawah. Iya, sempat jadi kayak bowling Bang. Hasil investigasinya sedetil itu yang didapat ya. Iya, memang dan hancur dong berarti banyak banget. Luka memar dan lain-lain setelah hasil visum dan lain-lainnya itu berarti ya. Iya, yang gua tangkap visualnya pas dia nampakin wujudnya depan gua itu yang dia narik gua. Itu emang mukanya hancur Bang. Kayak muka terbentur. Ya kayak gitu. Dan lo nggak menceritakan wajah perempuannya dan apa-apanya ke AA? Enggak. Tapi AA menceritakan kronologisnya dulu. Iya, makanya gue bisa menyimpulkan. Oh, dan sama apa yang lo lihat. Betul. Dan pisau yang dia pegang itu adalah pisau yang buat nakin itu. Itu emang yang buat tega itu pakai pisau itu, ya pisau itu yang dia pegang. Dan AA pertama kali juga melihat sosok itu di saat mati lampu itu. Sebelumnya nggak pernah? Dia pernah, tapi nggak pernah sejelas itu. Pertama kali dan jelas itu kalau emang ini sosok perempuan yang pernah ada di situ baru kali itu. Iya, pas yang mati lampu itu.
Nah sama gue yang lagi ngerokok itu di depan teras sambil nungguin, ya itu dia. Dan setelah kejadian kalau dianterin balik si AA tetap bertahan kerja di tempat Om. Katanya gue dengar 3 bulan dia resign bang. 3 bulan habis kejadian lo itu? Dia resign. Dan lo nggak ada main-main lagi ke rumah Om lo ini semenjak itu? Enggak, gue nggak berani bang. Gue udah nggak berani nyentuh rumah itu lagi. Dan katanya juga rumahnya udah hancur. Saat ini? Iya, udah nggak jadi rumah, udah rata tanah lah. Ibaratkan untuk menghargai yang meninggal itu. Yang om gue tuh nyuruh orang gitu loh, untuk ya udah nih hancurin aja nggak apa-apa, gue kehilangan aset ini, yang penting aman nih keluarga gue gitu. Sampai segitunya ya? Yap, betul. Dengan segala macam gangguannya ya? Iya. Dan emang setelah pindah dari situ, anaknya si om yang tadinya sakit, suka ketawa-tawa sendiri, pindah rumah, hal-hal itu nggak terjadi lagi? Nggak terjadi, alhamdulillahnya nggak terjadi, dan dia nggak ngikut. Berarti emang pure saat tinggal di sana aja? Iya, pure saat tinggal di sana itu. 2020 nih kerja. Iya, 2020 tengah-tengah tuh. Itu kalau nggak salah itu gue kan utah Mei, Juli bang. Bulan Juli? Iya, Juli tapi gue lupa tanggalnya. Itu bulan Juli bang. Tengah tahun lah ya? Iya, tengah tahun memang. Dan itu situasi udah saat lagi COVID berlangsung ya? COVID berlangsung. Dan udah pasti area sekitar udah pasti sepi sih. Betul. Karena semua orang WFH dan lain-lain. Ya, betul, dan di mall aja pun gue cuma makan habis itu bang. Nggak bisa lama-lama. Ya masih dengan ribet-ribet keadaan COVID lah ya? Ya betul. Wah. Tapi sekarang semenjak nggak ditinggalin ya udah aman-aman aja, anaknya si Om juga aman-aman aja lah ya? Ya untuk anak Omnya sendiri, istrinya Om tuh aman. ART-nya juga aman. ART-nya pun masih ngikut si Om sampai saat ini? Masih. Oh, karena ART-nya dari sebelum tinggal situ emang udah? Iya, memang udah lama dia. Oh, emang orangnya si Om ya, makanya lo juga sampai salim sama si Bibi ini gitu ya? Iya, memang manggil makanya Bibi. Gitu. Karena kenal dari lama ya? Iya, dari lama. Okay. Masih ada kejadian-kejadian lainkah yang menurut lo krusial, mungkin masih bisa ceritain nggak bang? Mungkin ada sih bang. Gue sempet iseng kan lewatin itu lagi bang. Itu 2021 pas dia jual rumah tuh, gue rumahnya masih utuh tapi dia dijual. Gue ngelewatin sama temen gue naik motor. Iseng aja, itu dia nongolin lagi bang. Dan dia peka terhadap gue yang hadir itu. Malam apa siang atau? Itu gua sekitaran jam 5 sore bang. Oke. Karena gua emang lagi muter-muter aja. Di mana bang yang lo lihat? Itu di lantai 2 yang seperti awal tadi. Masih di situ? Masih di situ. Kayak mungkin itu tempat terjadinya dia di gilir bang. Oh iya. Karena di atas pas iya, di lantai 2 itu iya. Masalahnya juga kamar anaknya itu lantai 2 semua bang. Jadi lantai satunya itu memang kamar utama sama kamar ART, ruang sama kamar tamu. Kamar anak di atas? Iya, kamar anak di atas. Dan itu dia kenapa saat lo nginep di awal tadi, si lantai 2 ini kosong karena ya anaknya lagi nggak ada, istri dan anaknya lagi pergi, om lo sendiri, jadi itu dia kenapa di atas kosong ya? Iya, betul. Bukan karena nggak dipakai, tapi emang orangnya karena emang lagi keluar gitu. Berarti saat nginep itu cuma ada Bibi doang di atas untuk menjemur pakaian doang. Iya. Waduh, gila. Ngeri banget yang lo alamin nih bang. Dan teman-teman bisa tulis di kolom komentar nih gimana yang dialamin sama Bang Fatan kali ini. Dan ini cerita yang salah satu yang epic banget buat gua karena emang sepadat itu sih kejadian yang lo alamin ya. Padat banget bang. Itu yang membuat gue nggak kuat makanya. Mungkin kalau cuma sekali 2 kali dalam sehari itu ya gue masih oke. Tapi kalau itu sampai gue tidur ditarik, wah itu udah nggak kuat gue. Dan sampai akhirnya kesurupan juga ya? Iya, karena mungkin udah saking capeknya badan gue bang. Kalau kesurupan yang lo alamin ini nih bang, yang lo rasakan ya udah blackout aja, hilang aja atau gimana kah? Awalnya masih 50-50. Gue masih tahu siapa yang datang awal deketin gue. Pas dia datang udah gue blank.
Hilang tuh. Blank. Blackout. Ya, blackout. Tapi ada kegiatan yang dilakukan kalau orang lihat gitu. Iya, katanya gue lempar-lempar benda atau mukul-mukul, terus gue kayak ngeraung kayak orang yang sedih banget. Ya seperti kesurupan lah, tapi emang yang lo rasakan lo nggak sadar sama sekali. Nggak sadar sama sekali. Mungkin teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar nih apa yang dialamin sama Bang Fatan yang kalian diceritain, dan alhamdulillah juga yang melakukan itu dapat hukuman yang setimpal lah ya. Ya udah ini juga lah. Masuk berita dong waktu itu. Nggak tahu udah Bang. Oke. Mungkin Karena nanti om gue juga mau nutup. Oke. Maksudnya udah nggak mau di up lagi. Maksudnya kasihan juga yang jadi korbannya itu. Iya. Makanya kan untuk menghormati itu, makanya rumah itu nggak ada. Dan nggak disebutkan juga Ya, dan tempat itu pastinya. Katanya terakhir nih yang gue dapet tahun 2023 ini jadi kafe, tapi kafenya fine aja. Lahan itu? Iya, lahan itu. Oke. Di 2023 ini? Iya. Oke. Kafe itu udah coffee shop gitu. Tapi gue udah datang sama teman-teman gue. Itu nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Kan udah dibersihin kali. Dan lo nggak nyoba main ke sana juga? Belum? Gimana nih? Ke kafe yang gue udah nyoba sama temen gue. Temen gue udah. Okay. Tapi nggak ada apa-apa. Oh, aman-aman udah aja. Aman-aman, udah mungkin udah dibersihin ya. Oke. Itu. Bang Fatan, thank you ya udah mau ceritain thank you juga, pengalaman yang satu ini. Juga. Dan lo ada Instagram atau apakah yang mungkin bisa di-share ke teman-teman nih? Ada nih gue Instagram di @ftnwjy14. Oke, nanti kalian bisa lihat di bawah juga tuh. Dan mungkin kalau teman-teman suka sama cerita Bang Fatan, lo bisa like juga video ini biar kita bisa terus menceritakan pengalaman-pengalaman di luar nalar dari orang-orang di luar sana. Sekali lagi, thank you ya Bang. Thank you Bang. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis, terus support channel Narasi Misteri. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar dapat updatean terbaru dari Narasi Misteri. Ya udah kalau gitu gua Randy Mulya pamit, mewakili Bang Fatan pamit, karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin.